Mobil sport Lamborghini. But before we start, please support us by pressing like and subscribe buttons, also turn on the bell notification to get the latest updates. Your support means a lot to us. Thank you. Lamborghini merupakan sebuah merek mobil mewah yang berasal dari Italia. Sejak pertama kali diproduksi pada tahun 1963, Lamborghini terkenal dengan desain sporty dan performa mesin yang luar biasa. Mobil-mobil Lamborghini memiliki reputasi sebagai salah satu mobil sport tercepat dan paling mengesankan di dunia. Lamborghini menawarkan berbagai jenis mobil, mulai dari supercar hingga SUV mewah. Salah satu model paling populer dari Lamborghini adalah Aventador, yang memiliki desain yang sangat agresif dan mesin V12 yang membuatnya sangat bertenaga. Lamborghini juga menawarkan Huracan, yang merupakan mobil supercar yang lebih ringan dan responsif, serta Urus, yang merupakan SUV mewah pertama dari merek ini. Kualitas dan desain unik dari mobil Lamborghini membuat mereka menjadi pilihan yang populer bagi para pecinta mobil mewah dan pecinta kecepatan. Info selengkapnya, mari simak video ini hingga akhir. 1. Lamborghini Aventador SVJ. Tidak setiap minggu pemegang rekor Nürburgring menghadapi kerasnya tes jalan raya Autocar, namun Aventador SVJ adalah mobil kedua yang melakukannya dalam kurun waktu 12 bulan. Lamborghini kedua, tidak kurang. Fakta ini saja sudah menjelaskan banyak hal tentang evolusi merek ini dari penyedia supercar yang sangat keras dan kurang ajar secara visual menjadi supercar yang akhirnya memiliki gigitan dinamis untuk membenarkan gonggongannya. Jika waktu putaran Nordschleife 6 menit 52,01 detik yang dicatat oleh Lamborghini Huracan Performante menandai parkir tank secara tiba-tiba di halaman Porsche, waktu 6 menit 44,97 detik yang dicatatkan oleh Aventador SVJ ini menunjukkan bahwa mereka tidak berniat untuk pergi. Bahkan 911 gigaton 2 RS, sebuah raksasa yang dibesarkan di lintasan balap, tidak dapat menyamai waktu tersebut pada bulan Juli lalu. 2. Lamborghini Huracan Evo. Ini adalah Huracan Evo RWD, dengan inisial singkatan dari penggerak roda belakang. Lamborghini telah memilih untuk mengindonesiakan nama turunannya daripada mengikuti protokol supercar Italia dan hanya menggunakan bahasa ibu untuk menambah keeksotisan. Hal itu akan menghasilkan Huracan Evo Trazione Posteriore yang terdengar lebih romantis, meskipun panjang. Tentu saja, tidak ada yang lebih manis dari nama Balboni, yang merupakan asal-usul nama mobil baru ini. Dinamai untuk menghormati kepala pembalap penguji Valentino Balboni, Gallardo LP550, 2 Balboni yang luar biasa pada tahun 2009 adalah Lamborghini pertama sejak Diablo, dan juga Audi, yang ditawarkan hanya dengan penggerak roda belakang. 3. Lamborghini Urus. Bertahun-tahun dari sekarang, ketika para sejarawan mencatat kebangkitan dan kejatuhan Lamborghini, mereka mungkin akan membagi sejarah perusahaan dengan garis pemisah yang diberi label Urus. Hingga diperkenalkannya model showroom ketiga perusahaan ini, yaitu Super Sport Utility Vehicle, SUV, baru yang kontroversial yang menjadi fokus uji jalan minggu ini. Perusahaan yang didirikan oleh Ferruccio Lamborghini ini hanya membuat supercar bermesin menengah dan dalam jumlah yang hanya mulai melebihi 2000 unit pada awal dekade ini. Masa-masa kelam kepemilikan Nimran bersaudara di tahun 1980-an dan masa kurator, serta kebangkitan kembali perusahaan ini oleh Volkswagen Group di tahun 1990-an, tampaknya belum lama berlalu. 4. Lamborghini Sian. Aventador bukanlah mobil untuk mengecilkan ukurannya, jadi tidak mengherankan jika Lamborghini memilih untuk mengubah mobil spesial ini berdasarkan arsitektur yang sama hingga 11, dan itu dalam skala 5. Sian FKP 37 duduk di atas landasan yang sama dan ditenagai oleh mesin naturally aspirated yang sama, tetapi ia mendapatkan bodywork yang dipesan lebih dahulu dan teknologi perintis dalam bentuk sistem hibrida superkapasitor. Meskipun banderolnya 2,5 juta euro, 2,2 juta pound, sebelum pajak,
Seluruh 63 unit coupe ini telah terjual, begitu pula 19 roadster yang akan mengikutinya. Elemen listrik 48V mungkin menarik perhatian, namun mesin V12 6,5 liter tetap menjadi andalan utama. Mesin ini pada dasarnya adalah mesin yang sama dengan yang menggerakkan Aventador SVJ yang bertenaga besar, namun dengan sedikit peningkatan pada outputnya, menghasilkan tenaga puncak sebesar 774 bhp pada 8500 rpm, tertinggi untuk sebuah Lamborghini yang dapat dikendarai di jalan raya. 5. Lamborghini Huracan Performante. Dari luar, mobil ini sangat mirip dengan Huracan biasa. Baknya terbuat dari campuran aluminium dan serat karbon, sebagian besar aluminium, yang sama seperti sebelumnya, dan di balik kabin dua tempat duduknya terdapat mesin V10 5,2 liter yang disedot secara alami, yang menggerakkan keempat rodanya melalui transmisi kopling ganda 7 percepatan. Mobil ini dibungkus dengan salah satu bentuk supercar yang paling mencolok meskipun pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan Audi R8 yang ada di bawahnya. Namun, pada detailnya, Anda akan mulai menyadari bahwa Performante adalah sesuatu yang istimewa. 6. Lamborghini Gallardo. Rumornya, jalur produksi bertanda, Gallardo, akan meluncur pelan-pelan hingga berhenti pada bulan Agustus tahun ini untuk memulai proses produksi Lamborghini terbaru, yang mungkin akan mulai dijual sebelum musim panas tahun depan, tergantung pada A. Siapa yang Anda ajak bicara di Lamborghini, dan B. Apakah Anda yakin bahwa apa yang mereka katakan itu benar atau tidak? Apapun itu, dan meskipun produksi Gallardo yang kini berusia 10 tahun akan segera dihentikan, ini adalah kali terakhir Lamborghini akan menghembuskan kehidupan baru ke dalam mobil terkecil namun terlarisnya. Dan sebagai sambutan terakhir, ini bukanlah sesuatu yang akan membuat Anda terkesima. Yang kita bicarakan adalah desain ulang ringan pada hidung dan ekornya, yang memperkenalkan tema desain segitiga yang aneh. Ada juga yang mengatakan sedikit vulgar, yang muncul hampir di seluruh Aventador dan Sesto Elemento edisi terbatas. 7. Lamborghini Aventador S. Aventador S adalah versi supercar V12 Lamborghini yang sangat diperbarui. Ini bukanlah varian baru dalam jajaran model karena Anda tidak bisa lagi membeli Aventador biasa. Sebaliknya, S adalah evolusi dari pemukul berat Sant'Agata, dan tidak lama lagi, setelah diluncurkan pada awal tahun 2011, Aventador mendekati ulang tahunnya yang ke-7. Ini juga bukan facelift yang setengah-setengah. Faktanya, ada begitu banyak revisi mekanis yang menjangkau jauh di bawah bodywork yang berkerut tajam sehingga sebenarnya lebih membantu untuk menganggap S sebagai Aventador MK2, meskipun Aventador 2.0 mungkin lebih tepat saat ini. 8. Lamborghini Huracan Spider. Terlepas dari posisi mengemudi yang tidak nyaman, Lamborghini Huracan Spider setir kanan sangat sensasional untuk dikendarai dan juga untuk dilihat. Suaranya saja sudah hampir sebanding dengan harganya yang mencapai 200.000 pound, dan selebihnya juga cukup istimewa. Lamborghini Huracan memiliki beberapa sepatu bot yang cukup besar untuk diisi ketika menggantikan Gallardo pada tahun 2014. Pendahulunya adalah Lamborghini terlaris yang pernah ada, dan dengan bantuan dari perusahaan induk Audi, Huracan menetapkan standar baru untuk kualitas di pabrikan Italia. Huracan mengambil formula yang pertama kali dibuat oleh Gallardo dan telah menggunakan banyak teknologi baru untuk memberikan daya tarik yang sama besarnya dengan model-model Lambo bermesin V12 yang lebih besar, termasuk tampilan virtual cockpit terbaru dari Audi. Dan sekarang, Lamborghini telah meluncurkan versi atap terbuka, Huracan Spider. 9. Lamborghini Huracan Sterato. Lamborghini telah mengungkapkan Huracan Sterato yang siap diproduksi, sebuah supercar V10 yang siap untuk off-road, menjelang kedatangan penerus plug-in hybrid baru pada tahun 2024. Sterato terakhir telah memulai debutnya hanya 2 minggu setelah Porsche 911 Dakar yang dikandung Porsche dengan konsep yang sama dipamerkan di pameran motor Los Angeles,
Tetapi pada dasarnya ini adalah evolusi dari konsep yang pertama kali ditampilkan pada tahun 2019. Reaksi dari pelanggan potensial sangat positif, tetapi orang dalam perusahaan mengatakan bahwa kembalinya Stephen Winkelmann sebagai CEO Lamborghini pada tahun 2020 akan membuat versi produksinya mendapatkan lampu hijau. 10 Lamborghini Huracan Tecnica. Bisnis ini tentu saja kembali lebih cepat dari yang kami perkirakan. Demikian kata Ketua dan CEO Lamborghini, Stephen Winkelmann, dengan senyum yang terlukis di rahangnya yang terpahat, sebagai penjelasan atas pertumbuhan penjualan yang luar biasa dan melawan tren dari perusahaannya. Perusahaan membukukan volume penjualan tahunan terkuatnya yang pernah tercatat pada tahun 2021 ketika sebagian besar produsen mobil lain mengalami nasib yang sangat berbeda, dan baru saja memperkenalkan versi baru dari mobil sport V10 intinya yang disebut Lamborghini Huracan Tecnica. Meskipun tidak ada eksekutif Lamborghini yang mau mengambil risiko untuk mengatakannya dengan lantang, pada tahun 2022 perusahaan ini akan menembus angka penjualan 10.000 unit. Jika itu terjadi, bisnisnya akan tumbuh dari sekitar sepertiga ukuran saingan lamanya, Ferrari, menjadi hampir menyamainya, setidaknya dalam hal volume, dalam waktu kurang dari 1 dekade. Ini adalah sebuah kudeta, dan masih ada model showroom Lamborghini keempat yang sangat digembar-gemborkan, yang akan segera hadir, jangan lupa. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.